Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala TK Negeri 1 Seluk. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru TK Negeri 1 Seluk, serta Bapak Ketua Komite TK Negeri 1 Seluk. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara Desiminasi Penerapan Budaya Positif di Kelas oleh Siti Zulekha SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Sumbawa Barat. Tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kita atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka kegiatan kita pada siang hari ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan langsung paparan dari penerapan budaya positif di kelas yang disampaikan langsung oleh Ibu Siti Zulekha SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Sumbawa Barat. Kepada Ibu Siti Zulekha SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga pada siang hari ini saya dapat menyampaikan tentang pemahaman dan pengalaman saya, berbagi praktik baik tentang penerapan budaya positif di kelas. Adapun sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita melakukan kesepakatan kegiatan. Yang pertama, di mana seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, kemudian saling menghormati dan berpikir terbuka. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Kemudian yang kelima, dengan penuh harapan, saya berharap kepada bapak-bapak dan ibu-ibu guru agar berpartisipasi dengan penuh. Adapun tujuan dari kegiatan kita pada siang hari ini yaitu peserta dapat memahami dan menerapkan budaya positif seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini saya punya pertanyaan tematik kepada Bapak Ibu guru. Apakah Bapak Ibu guru setuju dengan pernyataan di depan? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Setuju atau tidak, Bu? Tidak setuju. Tidak setuju. Mungkin dari salah satu alasannya kenapa tidak setuju. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya di sini. Kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, menurut saya kurang setuju, karena hukuman itu biasanya kalau kita memberikan hukuman kepada anak-anak itu sampai nanti dia dewasa, dia akan mengingat apa yang sudah kita berikan. Jadi bukan malah mendisiplinkan mereka, tapi akan terngiang di benaknya nanti sampai dia dewasa, dan
bisa menyebabkan anak itu menjadi nakal. Kalau tidak diberikan hukuman, dia tidak akan disiplin. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin ada pendapat yang lain? Oke, baiklah. Dari pendapat Ibu Karna ini, tadi Ibu Karna ini tidak setuju dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sangat tepat sekali. Dapat saya simpulkan ketika anak kita berikan hukuman, memang yang diingat anak itu adalah hukumannya. Jadi anak itu akan disiplin karena dia bukan karena akan keyakinan atau dari dalam dirinya, akan tetapi ketika anak diberikan hukuman, mereka itu cenderung hanya menghindari hukuman, mereka mau disiplin, jadi tidak ada dari dalam diri anak. Dan ketika anak kita beri hukuman itu, anak itu justru akan trauma, dia akan mengingat hukumannya saja sampai dia besar, mungkin seperti itu. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Mungkin alasannya? Oke. Alasannya memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman, atau dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Alasannya? Ya, kalau pemberian hukuman dengan hal positif itu memang dapat meningkatkan disiplin. Contohnya, ketika anak-anak alasannya bukan contoh ya, alasannya karena memang pemberian hukuman itu harus diberikan dengan hal-hal yang positif. Contohnya seperti ini kan sudah, contohnya ini, jika anak itu dia piket tapi datangnya terlambat, bisa kita berikan konsekuensi atau hukuman dengan membersihkan halaman sekolah sendiri sebelum dia masuk kelas. Seperti itu mungkin. Mungkin ada Ibu Ningsi nanti yang akan menambahkan. Baik, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, saya juga setuju karena sebenarnya pemberian hukuman itu kalau dengan hal positif sebenarnya dia bukan hukuman ya Bu ya, tapi dia cenderung ke konsekuensi. Karena konsekuensi itu dia sudah ketahui dan sudah menjadi aturan. Ya, itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian dalam memberikan hukuman atau konsekuensi itu, apabila dia dengan hal yang positif, itu dapat meningkatkan. Jadi dalam bentuk hukuman atau hukuman berupa seperti berdiri di depan kelas, itu kurang setuju kalau hal seperti itu, apalagi kita di TK, di jenjang TK. Jadi inilah penerapan kemarin itu segitiga restitusi yang saya terapkan kepada peserta didik kita. Saya menerapkan dalam 2 contoh kasus yang saya buat dalam bentuk video. Saya memegang kontrol sebagai manajer dalam menerapkan segitiga restitusi.
mengganggu tiga teman perempuan yaitu Inara, Alifa, dan Ayu yang sedang bermain balok membangun rumah. Arsa dan Asaka tiba-tiba datang menghampiri ketiga temannya dan menghancurkan bangunan rumah yang telah dibuat temannya sampai tertawa. Ayu dan temannya itu marah dan kesal. Dan di sini kegiatan penerapan segitiga restitusinya. Membantu Arsa dan Arsaka untuk memperbaiki kesalahan yang menjadi bertanggung jawab. Kemudian pada validasi tindakan saya mengetahui bahwa perilaku Arsa dan Arsaka memiliki alasan dan memberikan mereka ruang untuk menjelaskan serta merefleksikan tindakan mereka. Di sini mereka memberikan alasan hanya karena kebutuhan kesenangan, hanya bercanda. Jadi pada menanyakan keyakinannya, saya mengajak Arsa dan Arsaka untuk memahami dan mengingat kembali nilai-nilai yang dipercayai di kelas, mendorong mereka untuk berpikir tentang bagaimana mereka bisa memperbaiki situasi dengan cara yang positif, yaitu meminta maaf dalam memperbaiki kesalahannya kepada tiga temannya. Ketika kegiatan senam pagi bersama, Diva merengek sambil menarik baju ibu karena tidak mau senam bersama. Setelah itu Diva kembali maju ke depan untuk menarik baju Ibu Endang sambil memukul punggung Ibu Endang. Setelah ditanyakan, ternyata Diva mau senam Saijojo, tidak suka senam pinguin.
Di sini penerapan segitiga restitusinya pada saat menstabilkan identitas, yaitu membantu Adifa untuk memperbaiki kesalahan menjadi bertanggung jawab. Pada validas tindakan, saya mengakui bahwa perilaku Adifa memiliki alasan memberikan Adifa ruang untuk menjelaskan serta merefleksikan tindakan yang akan dilakukan. Kemudian dalam menanyakan keyakinan, saya mengajak Adifa untuk memahami dan mengingat kembali nilai-nilai yang dipercaya di kelas, mendorong Adifa untuk berpikir tentang bagaimana ia bisa memperbaiki situasi dengan cara yang positif. Jadi kesimpulannya dari kedua kasus tersebut, saya sebagai guru menggunakan segitiga restitusi dengan mengambil posisi sebagai manajer dengan memperhatikan kebutuhan dasar anak tanpa memberikan atau melakukan hukuman. Jadi seperti itu. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu guru, cukup sekian pemaparan atau pemahaman, kemudian menerapkannya pula dan atau memberikan perpanjangan tangan kepada wali murid untuk dapat menerapkan budaya positif pula di rumah peserta didik, bahkan di lingkungan serta masyarakat bagi peserta didik. Semoga ke depan kita dapat menerapkan budaya positif, keyakinan kelas. Tidak lupa kita berusaha untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, kemudian menerapkan segitiga restitusi dalam memperbaiki kesalahan peserta didik, dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan, penerapan budaya positif pada TK Negeri 1 Seteluk. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, terima kasih atas pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti Zulaika selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sumbawa Barat. Semoga apa yang telah dipaparkan tentang materi diseminasi budaya positif bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa berguna buat kemajuan sekolah kita di TK Negeri 1 Seteluk dalam mewujudkan budaya positif. Saya tutup dengan kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.